Kak, kita kesini dulu ya, karena aku mau bermain di sini. Soalnya tadi kita udah ke foto box dan sekarang kita bermain di sini ya, Kak. Aku mau banget, karena di sini itu pemandangannya bagus banget. Tolong ya, Kak. Please, ayolah, Kak. Iya boleh, tapi harus nurut ya. Jangan membantah. Ikutin aku ya. Sekarang kita main ayunan yuk. Oke. Makasih ya. Yaudah, dorong aku ya. Tolong. Nasi kayaknya amat. Kenapa aku harus dorong? Seharusnya dia dorong sendiri. Nanti kalau Aku juga ingin main. dorong aku dorong sebentar aja deh. Habis itu aku main sendiri. Karena nggak mungkin kan kalau aku dorong dia terus sampai pulang nantinya. dorong itu sebentar. Nah, makasih ya. Sekarang aku harus asik sendiri. Harus dorong sendiri. Seru banget. Ini seru banget. Aku nggak pernah main kayak gini. Seru banget. Aku nggak pernah main kayak gini kan. Kamu udah pernah belum, Jessica? Kalau aku tuh belum ya, soalnya aku nggak pernah kesini. Ini baru pertama kali aku diajak sama kamu kesini. Bagus juga ya tempatnya. Aku menyukai tempatnya dan wahananya. Meskipun wahananya cuma ayunan, tapi aku tetap menyukainya. Makasih ya Jessica udah ajak aku kesini. Makasih banyak. Makasih banyak. Aduh, ini gimana ini? Jatuh aku. Tapi kenapa lagi? Saya itu biasa nggak sih? Aku udah pernah kesini. Dan aku tuh udah player gitu. Saya mau jatuh. Nah, kamu baru kesini belum tahu ayunan. Coba itu mau jatuh kemana? Iya deh, yang paling player ayunan. Lucu banget. Aku akhirnya udah normal lagi. Oh ya, Jessica, kamu udah kesini? Oh, kamu nggak ngajak aku sih, padahal kita udah ketemu, udah berteman dari lama. Jahat banget, gitu banget ah. Oh ya, Jessica, tolongin aku ini gimana? Astagfirullah, kayak gini banget, parah banget. Ini ayunannya bagus sih, tapi agak tua gitu. Tapi yang penting ayunan. Kalau nggak ada ayunan ini kita nggak bisa main ayunan. Jadi kita harus menghargai ayunannya. Seperti aku menghargai persahabatan kita. Dari kecil sampai sekarang. Aduh, tolong ini nyangkut. Tolong. Ya, Jessica nyangkut. Ya, Jessica nyangkut, katanya udah player pro, player ayunan. Lah aku nyangkut, aduh. Ini gimana? Ini rusak semua. Lucu banget. Ini gimana lagi? Tolongin dong Jessica. Ini banget. Tunggu, tolongin aku. Ini ketinggian banget. Aku nggak bisa kalau kayak gini. Turunin aku dong please. Jessica, kamu masih nyusul di situ sedangkan aku melewat ini dan ayunannya melewat. Gimana ini? Bantuin aku. Maaf ya, aku nggak bisa bantu. Soalnya aku kayak gini juga. Ini tinggi banget. Aku loncat aja deh, biar aku bisa turun. Soalnya kalau aku ngantungan terus nanti bisa nyampe malam, bisa nyampe berabad-abad. Habis ini aku bantuin kamu ya Jessica. Tunggu aku datang. Makasih ya tadi udah turunin aku. Tapi kamu turuninnya lama banget sih.
Gini loh, jadi parah banget, tadi aku nyelap. Aku lihat kamu itu kayak ke depan banget gitu. Habis itu aku ketawa karena kamunya tadi ke belakang dan itunya melihat. Ya makanya gimana ini? Aku nggak tahu cara benerin ayunannya. Kita tinggalin aja ya ayunannya. Karena ayunannya ini kayaknya udah rusak deh. Habis ini kita pulang ya. Kita tanding dulu ya sebelum pulang. Tantangannya kita harus lewati rumput-rumput itu. Kita juga harus masukinnya. Oke, siapa takut? Tapi yang kalah harus traktir ya. Ya udah, ayo kita masuk. Oke, siapa takut? Ya udah, kita masuk. Yang kalah traktir, oke? Ya, Jessica kalah. Jadi Jessica harus traktir aku. Ya, Jessica harus traktir aku kalau aku mau beli jajannya. Nah, Jessica harus traktir. Jessica kalah. Iya, aku bakal traktir kok. Tapi aku traktir kamu makan pecel lele aja ya. Soalnya aku nggak punya uang banyak dan aku juga uangnya sedikit doang. Aku di sini cuman It's okay, numpang Jessica. sama kamu. Yang aja kok Aku aku juga nggak selalu punya tempat bersamamu. tinggal. Tempat tinggal aku tuh cuma sama kamu juga. Oh ya, nggak apa-apa kan kalau aku traktir pecel lele? Jika aku dibandingkan sama kamu, aku tuh cuman gembel di sini. Gak ada orang tua, nggak tahu orang tuanya di mana. Tinggal sama temannya. Maafin aku ya. Iya deh, kamu boleh traktir aku pecel lele kapanpun kamu mau. Serius? Oke, nanti aku traktir pecel lele ya. Ya udah yuk kita istirahat. Karena tadi habis lari. Udah capek banget ini. Kita istirahat di sana ya. Dan kita beli minuman dulu ya. Wow, nih. Nah, itu ada abang-abang penjual minuman. Traktirin dong. Tolong ya, traktirin aku. Aku haus banget ini. Terima kasih banyak. Yaudah, kita pergi. Kita ke abang-abang itu. Habis itu kita istirahat. Ayo, sebelum sore, sebelum gelap juga. Sekali lagi terima kasih ya Reva. Kamu udah traktirin aku lagi. Cuman kamu loh teman kesayanganku, best friend kesayanganku juga. Ini enak banget minumannya, rasa apel. Kamu mau nggak? Kalau mau, boleh kok. Nanti aku sisain buat kamu, mau nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Dan besok kita harus sekolah kan. Jadinya kita harus bangun pagi-pagi, ya. Kasian banget punya teman.
Jadi habis ini kita ke Umart ya. Aku mau beli es krim. Tolong ya traktirin aku sekali lagi. Nanti aku traktirin kamu. Oh ya, besok kita sekolah pakai seragam sekolah kan? Kita harus berangkat bersama. Jangan nanti kamu berangkat duluan, aku ditinggal. Ya, kita harus bareng-bareng terus. Aku bakal cari seseorang yang dalam semua ini. Karena dia, Jessica bisa kayak gini. Dan karena dia, aku bisa jauh dari orang tua aku. Semoga semua kasus ini bisa selesai. Dan aku bisa damai. Ya, damai, aman, tentram dari semuanya lah. Dan kasihan Jessica, orang tuanya gak memperdulikan dia lagi. Kasihan banget. Meskipun orang tuaku ya dia nggak suka sama aku, tapi aku masih bersyukur punya dia. Oh ya Jessica, kita pulang yuk. Soalnya udah mau sore ini. Gimana? Mau nggak ikut aku pulang? Kita nanti akan pulang, tapi kita mampir ke Umart dulu, beli jajan. Mau nggak? Mau nggak nih? Habis itu kita pulang. Mau pulang ya, yaudah yuk kita pulang. Habis itu kita ke Umart dulu, habis itu pulang. Oke. Enak banget ininya. Ayo kita pulang, tapi aku habiskan ini dulu ya. Iya, lalu kita pulang ya. Yaudah ya cepetan. Nanti aku tinggal loh. Mau aku tinggal? Tahu gimana? Mau aku tungguin atau tinggal nih? Iya, tungguin. Aku habisin ini dulu, bentar lagi selesai. Oh ya, kita habis ini ke Umart kan? Di jajan beliin aku es krim sekalian dong ya. Aku mau es krim. Soalnya aku udah lama gak makan es krim, karena es krim itu enak, tau gak sih? Kamu suka es krim gak? Es krim pokoknya enak deh. Ya udah, ayo kita pergi. Aku udah selesai ini. Katanya mau ke Umart beli es krim yuk. Ayo. Ngapain kita berhenti di sini? Katanya mau ke Umart. Lah aku berhenti. Tahu banget ini anak. Katanya mau ke Umart. Kok berhenti di sini? Mana ini?
Iya, kita mau ke Umar. Tapi di Umar ada hewan-hewan mengerikan itu loh. Jadinya kita berhenti dulu. Tunggu hilang ya. Oke, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Kita tungguin ya sampai benar-benar hilang. Aku juga ingin es krim strawberry, boleh kan? Kamu mau es krim apa? Nanti aku beliin juga. Tapi sebenarnya aku yang milihin sih. Kamu yang beliin. Wah, ada banyak es krimnya. Aku mau es krim strawberry. Kamu mau yang mana, Reva? Nanti aku pilihin juga. Bagus banget, banyak banget es krimnya. Kamu mau yang mana, Reva? Nanti aku pilihin juga dan ambilin. Mau yang mana? Ayo cepetan. Aku tunggu ini. Ayo. Rev, jawab dong. Jangan diem baik, kayak patung nanti. Mau yang mana, Rev? Rev, kamu melakukan apa sih? Lihat sini, mau es krim yang mana? Udah berbaik hati aku, malah gak dihargain sama kamu. Nasib banget. Mau yang mana, Rev? Ini ada banyak. Kamu suka warna apa? Aku yang rasa coklat aja ya. Karena aku suka coklat. Coklat itu manis. Aku yang coklat ya. Tolong ambilin juga. Habis itu kita bayar. Oke. Oh ya, habis ini kita pulang ya. Kata ibu aku ada tamu. Nggak tahu siapa tamunya. Tapi nanti kita pulang deh, liatin ya. Oke. Dan cepetan ya carinya. Aku mau yang coklat. Dan aku tadi nggak melongo, tapi aku lagi memperhatikan kamu. Ya udah nih. Kamu ambilin. Habis itu kita ke kasir dan pulang. Iya ya, aku yang bayar. Bentar ya, Rev. Ini dikit lagi kok. Rev, ini aku udah dapat semuanya, udah dapat yang coklat dan yang strawberry. Yaudah yuk kita ke kasir. Ibu, saya mau bayar es krim coklat ini dan es krim strawberry ini. Harganya berapa ya, Bu? Oke, bentar ya, Non. Biar saya hitung dulu. Es krim coklat sama es krim strawberry ya? Yang lagi promo itu es krim coklat ya. Karena es krim coklat itu edisi terbaik. Oh ya, ini doang kah? Nggak mau nambah lagi? Ada banyak lagi loh yang lagi dipromosikan.
Oh enggak nih. Totalnya 10.000 ya. Jadi mau bayar pakai tunai atau pakai QRIS? Ini ada QRISnya dan kalian bisa juga bayar pakai tunai. Bentar dulu, aku ambil QRISnya dulu ya. Sabar, aku ambil dulu. Gimana ya? Perasaan tadi aku taruh sini deh. Mana? Nah, aduh kebantasan. Sabar, aku lagi ambil ini. Ini dia QRISnya, jadi Anda bisa bayar pakai QRIS atau bayar pakai tunai. Tapi di sini nggak ada penarikan tunai ya Mbak, adanya QRIS doang. Soalnya tunainya Ini Mbak habis. sudah saya transfer ya Mbak. Jadi udah pas ya Mbak. 10.000 kembaliannya buat Mbak aja. Yaudah saya permisi dulu ya Mbak. Monggo. Reva, pegang tangan aku biar kita bisa bareng. Sini biar aku aja yang pegang. Aduh. Udah jangan ngeyel, biar aku aja sini yang pegang. Yaudah yuk, kita pulang. Reva biar aku aja. Aku mau megang tau. Nah, kayak gini.
Lihat itu Reva, ada penampakan manusia di situ. Moga-moga habis ini aku boleh beli PS deh. Top up game ML boleh gak sih? Nah, kayaknya boleh sih kalau aku mau top up ML. Aku bisa minta aja sama kakak. Nah, itu kan siapa, woi? Kok dia ada di sini? Wah, parah sih, gua harus sampirin dia. Buang dulu deh rokoknya, nanti ada yang lihat. Permisi, kalian siapa ya? Kenapa kalian kesini? Ini itu rumah anaknya kakak saya. Kenapa kalian kesini? Dia apaan gak jelas. Ini padahal rumahnya si Reva. Kenapa dia kesini? Maunya belum banget terus dikasih pelajaran ini seharusnya. Tapi gimana? Kau! Bisa-bisanya kau ngaku-ngaku ini rumah anaknya kakak kau. Ini rumah teman saya lah. Rumahnya udah lama ditempatin. Lu kalau mau ngaku-ngaku nggak usah ngaku-ngaku rumah orang lu. Lu kayak nggak punya rumah aja. Lu harus punya rumah sendiri. Modal kids. Mikir kids. Udah sana pergi, nggak usah di sini. Nama orang lu tempatin. Nanti rumah gua juga nanti lu tempatin. Maaf ya kakak, rumah ini itu rumahnya anaknya kakak saya. Nah, jadi gini. Nah, saya dan kakak saya itu kesini untuk mencari anaknya kakak saya yang hilang. Ya udah bertahun-tahun berhilangnya. Tapi sekarang kayaknya umurnya sekitaran kalian. Sekitaran aku juga gitu. Nah, kami menemukan di Maps bahwa rumah ini tuh ditempatin sama anaknya kakaknya saya. Jadi gitu. Nah, kami di sini untuk mencarinya. Dia ada di sini atau nggak ada? Kalau ada ya, syukur ada dia. Jadinya nggak sia-sia kami kesini. Tapi kalau nggak ada ya kami sia-sia kesini. Dan kebetulan penghuni rumah ini orangnya lagi nggak ada, nggak tahu kemana. Nah, kalian tiba-tiba muncul dan ngaku-ngaku rumah ini rumah kalian. Mungkin salah satu dari kalian itu anaknya dari kakak saya. Mungkin gitu, aku juga nggak tahu. Silakan masuk. Mungkin salah satu dari kalian itu anak dari kakak saya. Mungkin kamu ya rambut hitam, karena rambutnya sama-sama hitam. Gile, orang ini ternyata SMA. Oh ya, nggak apa-apa. Yaudah yuk Rev, kita masuk aja, abaikan muka dia yang mirip babi itu. Rev, ayo masuk. Ini kan rumah kita berhak masuk dong. Dan orang ini tuh kayak orang yang pinggir jalan itu yang suka minta-minta. Guna. Ya udah yuk kita masuk, abaikan dia aja. Dan kita juga harus tata-tata juga. Oh ya, menurutku muka dia itu memang mirip babi, tapi agak sedikit berbeda gitu. Tapi rambutnya sawo. Tapi kayaknya bukan sih. Tapi kayaknya babi sawo. Ya udah nah, nggak usah pikir-pikirin kayak gitu lagi. Nanti kita dimarahin Tuhan. Yaudah kita masuk daripada di sini. Iya loh Rev, sama mukanya. Jadi babi dicampur sama rambutnya jadi babi sawo. Jadi kita masuk aja, abaikan dia yang mukanya kayak gini.
supaya juga nggak abadi, nggak anggun seperti sekolahnya. Yaudah yuk kita masuk aja. Gak guna tahu di sini buang-buang waktu. Dan satu lagi, kita harus hati-hati dengan dia dan keluarganya. Mungkin salah satu dari mereka itu ada penyebab dari semua ini. Minggir, kami mau lewat. Nggak usah ngalang-ngalangin jalan kami ya. Kami itu bukan atasan kami, meskipun kamu atasan kami. Kamu itu SMA, kami itu ya sama-sama SMA deh. Tapi beda sekolah, beda jurusan, tapi kau yang paling tinggi. Itu gak ada gunanya buat aku. Yaudah yuk Rev, kita masuk. Udah senja ini, hampir malam. Ayo Rev, kau liatin apa lah? Kalian siapa? Kok kalian ada di sini? Dan siapa kalian? Dan di mana ibuku? Kalian apakan mereka? Jawab. Terima kasih sudah bertanya. Kamu mau tahu ibu kampretmu ada di mana? Dia bukan ibu aslimu. Dia itu adalah ibu tirimu. Gua dan cewek ini adalah ibumu. Dan gua adalah papamu. Dan kamu pasti mau tahu ibumu di mana kan? Ibumu ada di kamarnya. Nggak usah khawatir dia kenapa-napa, dia nggak apa-apa. Dan kalau masalah itu, Siapa sih dia? Ngaku-ngaku jadi ortu gua. Mentang-mentang menjembalakan banget sifatnya, mau ketonjok banget. Dan siapa cewek ini juga? Cewek ini juga agak sama-sama gilanya sama dia. Cowoknya gila, cowoknya gila. Ceweknya gila, cowoknya gila. Sama-sama gila. Terus katanya di kamar ya. Kamu siapa sih? Nggak usah ngaku-ngaku jadi ortu gua. Lo tuh bukan ortu gua. Ortu gua belum pulang dari Korea. Ingat itu ya. Sudah ku bilang bahwa dia itu bukan ibumu. Ibumu itu aku. Aku yang melahirkanmu. Aku menitipkanmu pada suamiku. Dan dia yang merawatmu dengan wanita itu. Aku akan mengembalikanmu kepada genggamanku lagi. Hai, nyariin siapa? Mau nyariin aku ya? Aku di sini, nggak usah nyari-nyari. Kamu itu anak aku, bukan anak dia. Dia itu adalah pecundang yang mengambil kamu dari aku, sayang. Ingat ini ya, kami berdua itu adalah ortu kamu. Dulu ibu sama papa kamu itu pisah. Dan kamu dapat papa baru. Di kepedean mau minta lu jadi ortu gua. Gak akan gua anggap jadi ortu gua lo. Dia tuh cuman orang gila yang berusaha untuk merebutin gua. Nyebelin banget. Ayo Jess, kita ke kamar bunda. Katanya bunda ada di situ. Yaudah yuk kita cari. Dan moga-moga dia nggak diapa-apain sama mereka.
Aku khawatirnya dia itu diapa-apain sama mereka berdua. Masya Allah tante, ini tante kenapa tante kok bisa kayak gini sih Tan? Sini cerita sama aku Tan. Tante kenapa kok kayak gini sih? Tante diapain sama mereka? Mom, it's okay. Mami diapain sama mereka? Kok mami bisa kayak gini? Lebam banget itu lukanya. Sini biar Reva obatin ya. Nanti nambah parah. Mami nggak apa-apa kok sayang. Cuma luka sedikit aja. Dan lebam sedikit. Pasti besok bakal sembuh. Tenang aja ya. Nanti bakal aku obati kok. Gak usah khawatir, aku nggak apa-apa. Mom, serius luka itu dibilang gak apa-apa. Itu padahal lebam banget loh. Biar aku bersihin dia dan aku obatin itu enggak. Nanti bakal infeksi. Jangan gitu. Aku pasti sedih kalau mami kayak gitu. Biar aku obatin ya Mom. Gak usah sedih. Aku anak mami kok. Aku gak suka sama orang yang jahatin mami. Aku gak suka. Tenang aja, aku bakal bantu mami agar mereka lenyap dari sini. Oke Mom, tenang aja ya. Tenang aja ya Mom, aku bakal bela mami kok. Tenang aja ya. Gak ada yang bisa gantiin mami di hati aku. Cuman mami yang ada orang satu-satunya di hati aku. Maafin aku ya mami kalau aku salah. Kalau aku ada salah sama mami. Tenang aja ya mami, aku akan bantuin mami. Aku akan bantu mami sembuh. Jess, ambilin kotak peti kakak di meja, Jess. Moga-moga tante habis ini bisa sembuh dan bisa pulih seperti dulu. Amin. Ini Rev, peti kakaknya. Kamu bisa ambil obatnya di sini. Aku udah ambilin tadi di meja. Moga-moga tante bisa sembuh ya. Dan moga-moga dia bisa pulih seperti dulu. Makasih ya Jess udah ambilin buat aku untuk ngobatin luka ibu aku. Sini mamaku bakal bersihi dan obati luka mami. Coba tundukkan kepalanya sebentar. Ya Mom. Dan aku juga akan membersihkan lukanya kok. Tenang aja Mom biar gak infeksi. Aku gak mau ibu kenapa-napa, mami kenapa-napa.
Tenang aja, aku bakal hajar orang itu sampai dia nggak ada nyawanya. Jangan gitu, parah banget. Oh ya, mereka itu juga orang tua kamu, jadi kamu harus tahu tentang itu dan harus menghormatinya. Jangan begitu ya. Anggap aja mereka orang tuamu. Saya nggak apa-apa kok, tenang aja ya. Dan saya juga udah menganggap mereka itu bagian seperti saya. Saya yang merawatmu sejak kecil, Reva. Dan yaitu ibu kamu yang melahirkanmu. Dan Dedi, dia itu Dedi kamu, Dedi kandungmu. Dan orang itu yang menyebut sebagai papamu, dia itu papa tirimu. Ya, papa sambungmu lah. Nah, jadi gitu. Ada satu perbedaan antara kita ya. Dan ada satu persoalan yang bersama. Tenang aja, ibu gak bakal lupain kamu. Kamu itu anak kedua ibu, alias sekarang jadi anak pertamanya sih. Anak pertama ibu udah gak ada. Adanya anak pertama sekarang yang baru, yaitu kamu. Andai aja si Tiara pulang ke rumah, pasti rumah ini bakal rame banget. Berkat ada Ziara dan berkat ada lelucon kalian. Aku masih mengingat itu. Sekarang Ziara mengikuti membuat film juga. Kotanya jauh dari sini, sekitaran 3 bulan baru nyampe ke sana. Andai aja dia ada di sini bersama kita. Dan kamu sama Ziara itu satu angkatan, tapi dia itu seperti adikmu dan umur dia kurang 1 tahun sama kamu. Nah, jadinya dia itu adik kamu. Meskipun dia itu bukan adik kandung kamu, tapi dia itu tetap aja adik kamu. Udah ya Mam ceritanya, biar aku bersihin aja ininya dan obatin. Moga-moga abis ini Mami bisa sembuh. Aku gak mau Mami kenapa-napa lagi karena mereka. Aku udah cukup kehilangan banyak. Tenang aja ya Mam, aku bakal selalu bersama Mami. Gak ada yang bisa gantiin Mami. Dan Ziara, ya menurutku Ziara juga pintar sih Mom. Tapi Dedi lebih suka sama Ziara daripada sama Reva. Yang suka sama Reva cuma Jessica sama Mami aja. Dunia begitu sempit ya Mom. Gak ada yang bakal tahu tentang itu. Dan Reva juga gak tahu mengapa Dedi gak suka sama Reva. Padahal Reva juga anak Dedi. Dedi kejam pada Reva. Dia selalu membandingkan Reva dengan Ziara. Menyebalkan. Ziara selalu benar, sedangkan Reva selalu salah di matanya. Tenang aja ya Mom. Reva bakal bareng Mommy. Karena Mommy adalah kehidupan Reva. Ntar Mom ini satu lagi. Nah ini tinggal sekosongan lagi selesai. Udah selesai Mom. Makasih ya Reva udah obatin Mommy. Mimi suka banget dan sayang banget sama kamu. Dan Mommy juga suka sama Ziara. Kalian berdua itu anak Mommy. Gak ada bedanya. Yang beda itu orang lain yang bukan termasuk keluarga kita. Reva gak tahu Mami bakal seperti itu. Reva juga gak tahu apa kehidupan Reva yang dulu. Reva cuma hidup sama Mami. Reva gak punya siapa-siapa lain selain Mami dan Jessica. Cuman kalian yang bisa ngertiin Reva.
Reva nggak punya temen, Mi, selain kalian. Reva nggak punya teman, cuma punya kalian aja yang bisa membahagiakan Reva. Maafin Reva ya. Reva nggak tahu semua perbuatan Reva yang dulu. Reva juga nggak ingat Reva kelakuannya seperti apa dulu. Reva baru tahu kelakuan Reva sekarang. Maafin Reva. Hadap ke sana, Mam, biar aku lepasin talinya. Tenang aja ya, Mam, aku akan bersama Mami. Mundur lagi, Mam. Mundur terus ke samping. Nah, samping lagi, terus. Nah, sudah. Biar aku lepasin dulu ya, Mam. Ikatannya kenceng banget ini. Bentar, Mami, dikit lagi. Nah, udah selesai. Boleh hadap sini, Mi. Mami, hadap sini. Udah selesai nih. Makasih ya udah bantu Mami. Mami senang banget. Dan buat kalian makasih banyak udah bantuin Mami. Dan udah bersihin luka Mami ya. Makasih banget. Oh ya, Mami mau cerita ini. Tapi sebenarnya nggak terlalu, tapi harus nih. Nah, jadi si Didi kamu, dia itu ikut filmnya si Zara. Tapi nggak tahu sih pulangnya kapan. Oh iya, Kapten. Kok dia nggak ikut filmnya si Reva juga sih, Tan? Kan gila, seharusnya dia itu ikut juga. Kan sama-sama anaknya gitu. Sama-sama bikin film harus mengikuti dua-duanya. Karena mengikutnya satu aja. Kasihan Reva. Tapi mumpung aku ikut sih. Daripada nggak ikut, nganggur di rumah. Sekali lagi makasih ya sayang, udah bantuin Mami. Dan Mami bakal bilangin ke Didi kamu biar Didi kamu ikut ke film kamu. Ya udah Gi, kamu boleh bersih-bersih dan ke kamar ya. Iya, Mam, aku bakal ke kamar. Udah, nggak usah nangis kayak gitu ya. Kamu kan kuat anaknya. Masa nangis sih? Jangan nangis. Enggak kok, Reva nggak nangis. Reva orang yang kuat bareng Mami. Ya udah ya, Mam. Reva ke kamar dulu bareng Jessica. Reva, aku mandi duluan ya. Nanti kamu mandi juga, awas aja nggak mandi. Ini juga udah malam. Ini lampunya diterangin biasa kenapa? Diterangin biasa ya, nggak usah terangin mirip sore. Iya, tenang aja ya, aku bakal terangin ini seperti biasa ya. Aku nggak boleh biarin dia bisa merebut Reva dari aku. Bisa bahaya jika Reva ada di tangan mereka.
Mereka pasti ngancam dan ngapa-ngapain Reva. Kasihan Revanya. Aku harus lakuin sesuatu biar Reva nggak mau bersama mereka. Karena mereka tuh orangnya licik dan jahat. Semoga-moga aku bisa membantu Reva. Dan semoga Reva nggak dibawa sama mereka. Reva, dari mana aja lu? Udah gue tungguin dari tadi baru nyampe. Dasar anak ini kebiasaan banget. Oh ya, kamu habis kemana aja sih? Nyampe pulangnya senja banget. Dari mana aja? Kamu kayak ada masalah sini, cerita sama aku kalau ada masalah. Tenang aja, aku nggak gigit kok. Oh iya, kamu datang ke sini pakai apa lah? Iya, salah naik taksi. Kayak kau nggak pernah pergi aja. Aku udah pernah pergi-pergi. Gila lu ye. Gunanya jawabnya apa? Apa pandang-pandang? Aku emang cantik lah, kenapa pandang-pandang? Mau apa? Gua pertama kali lihat lu kan, lu juga pertama kali lihat gua. Lu pasti nggak tahu gua siapa kan, dan gua asal dari mana dan dari siapa gitu kan. Pasti mau nanya ini nih, tebak banget. Kenalin, gua Arvina, kakak lo, anak dari ibu. Gak usah heran ya, aku dari mana? Udah jelas ya kakak lu. Dan lu itu anak ketiga. Dan cowok itu yang sedang mainan HP, ya kakak lu juga, anak pertama. Ingat ini ya, kita itu lahirnya itu sama. Cuman beda menit doang, paham itu? Desa kita itu nggak di sini. Nah, lu mau tanya apa lagi ya? Gua udah bilang ke semuanya ya. Mau nanya apa lagi? Nggak bisa. Mau nanya apa? Cepetan. Udah gak ada waktu sini semuanya. Oh, kamu kakak aku ya. Coba followersnya berapa? Aku tanya. Followers aku itu 1,4,99999 ribu. Udah ya, itu cuman segitu. Sedikit men. Kalau punya lu berapa? Nanti minta di followin sama anak ini. Orang aja repet. Udah kayak kemarin dari kecil juga. Mana? Mau tanya apa? Oh ya, followersmu berapa? Pasti lebih sedikit kan daripada aku. Udah ketebak banget ini. Kalau followersku 324 sih. Sedikit sih. Kak, bantu followin dong kak. Biar rame. Nanti aku follow back deh. Coba siapa namamu biar aku follow ya. Nama akunku Reva CH, coba cari aja di TikTok. Pasti ada. Yanti yang pertama malahan. Serius ini akun lu? Sedikit pecah followersnya. Dibanding sama aku, followersnya lebih banyak aku. Ya makanya bantu followin dong kak. Nanti aku follow back. Nanti nambah lagi pengikutnya. Iya nih aku follow nih. Tapi follow back ya aku saja. Kau nggak follow back aku tendang kau. Bentar aku follow dulu. Follow back kau saja enggak. Keberatan banget. Oke kak, makasih. Aku tunggu notifnya ya. Sebenarnya aku tuh nggak mau follow dia, tapi kasihan banget. Followernya sedikit banget. Yaudah deh, mendingan aku follow dia aja. Nanti juga di FB sama dia. Moga-moga ini pilihan yang tepat. Maka dia berhenti.
Ini udah aku follow ya, tinggal kamu follow back aja. Masa aja nggak kamu follow back, aku totok palamu ya. Nyebelin banget. Udah aku follow back. Kamu tinggal tunggu aja notifnya berdering. Emang notifmu seperti apa sih? Ini udah notifmu kayak gini amat. Gile, parah amat dong kentut di orang. Bau nana dia. Dasar parah bocah ini. Nyebalkan banget, nggak tahu sopan santun, nggak biadab. Gila amat. Di gua sih kalau kayak gini udah masuk itu ya, apa sih, jalur hukum. Ngantutin orang masuk jalur hukum. Di sini nggak ada. Udah malam loh, kamu nggak tidur apa? Tidur sana, nggak guna tahu di sini. Dulu deh aku nggak pengen. Oh ya, cariin aku lagu yang bagus dong. Aku lagi ingin musikan ini. Boleh nggak kak? Aku pinjam itunya sebentar saja. Tolong dong, please. Aku mau musikan sebentar aja kok. Boleh ya? Nggak boleh Cil, ini lagi ku pakai. Langsungnya robot aja kau pakai. Kak, pinjam dong. Aku mau pinjam sebentar aja, tolong. Sebentar aja kok. Pinjam deh, sebentar aja 1 menit. Ya, boleh ya? Kak, jahat banget sih. Masa kayak gitu? Kak, please kak. Ayolah kak, konfirmasi. Nggak boleh. Bodoh amat, nggak boleh. Bukunya ini harus ku pakai. Nggak boleh sampai dirembu dia. Malas aku. Ayolah kak, konfirmasi. Beritahu masa kau kak. Ini amat punya kakak yang gila. Sama-sama gila dengan orang itu. Siapa ya namanya? Udah aku lupa. Ayo kak. Kak, kalau bukan karena Hisit itu, pasti aku nggak mau kayak gini. Mencengkelkan banget, menyebalkan. Nah, pelit banget sih dia. Kak, ayolah kak, please, tolong, aku mau. Kak, pinjam. Nggak boleh, pokoknya ini aku pakai ya. Kamu nggak boleh pinjam, soalnya ini penting bagi aku. Nggak boleh ya. Kamu cari benda lain aja selain ini. Kan punya. Kau itu kan udah punya handphone. Punya apa itu, Microsoft apa itu. Bisa kau pakai. Ini serius sih. Sikapnya kayak gini banget nih. Masa kayak gitu sih pertama kali bertemu kayak gini? Saya males, mending aku ke kamar. Males banget aku di sini ketemu sama dia. Gak guna. Bisa-bisanya dia bicara kayak gitu sama gua. Belum tahu aja sikap gua yang sebenarnya. Aku kayak gitu karena itunya doang. Dasar dia gila. Udah malas aku di sini, mending aku pergi. Sebenarnya aku udah malas banget di sini, udah muak banget. Udah sungkan lihat yang warna hitam-hitam. Tapi aku juga pakai hitam. Nyebelin banget ya. Udah mirip sama aku lagi. Yang jengkel kan aku nggak mau di sini. Pokoknya aku nggak mau mereka di sini. Mereka harus pergi dari sini. Aku nggak mau. Aku nggak mau sama mereka. Nyebalkan banget, gak guna. Aku udah males banget di sini, muak banget. Mendingan aku sendirian sama Jessica. Di sini tuh males banget, menyebalkan, nggak ada orang. Orangnya gila semua. Aku tonjok satu-satu, mau aku tendang, mau aku hilangin sama giling sama itu. Jadilah manusia geprek. Males banget aku.
Menyebalkan banget. Kenapa dia nggak pinjaman itu pada aku? Kamu kenapa, Rev? Kok marah-marah kayak gitu? Sini baca buku sama aku. Aku juga lagi belajar bahasa Indo ini. Ayo sini, belajar bareng-bareng sama aku. Astaga, Reva, kamu kenapa, Reva? Sini cerita sama aku. Muka kamu juga lagi kesel kayak gitu. Sini cerita sama aku sambil baca buku. Kenapa? Ayo sini, cerita. Nanti aku kasih solusinya. Ayo sini. Kamu kenapa? Ayo sini. Nanti aku kasih solusinya. Kenapa mau tidur? Ya udah, bentar ya, aku beres-beres dulu baru aku tidur. Ini tinggal 1 lembar lagi baru selesai. Nah, udah selesai. Yaudah ya, kita tidur. Gak usah kayak gini, gak usah kayak gitu. Yaudah sini tidur. Besok kita harus sekolah kan? Bangun pagi-pagi. Mau pacaran sih. Sebenarnya aku udah males banget sama dia. Masih kesel aku. Lala gak usah pikirin, aku tidur aja mendingan. Ya moga-moga hilang ini keselnya. Lala selamat tidur. Aku nggak mau tahu ya. Reva harus bareng kita. Pokok apapun caranya, dia harus bareng kita. Aku akan mempengaruhi dia dengan lingkungan kita. Dan aku akan membuat dia mendapatkan sifat aslinya dulu. Dan kita nanti bisa memanfaatkan itu untuk balas dendam ke musuh kita. Tenang aja ya. Kayaknya mudah dia bisa dipengaruhin. Dan kayaknya gak semudah itu. Dan kayaknya ada penghalang deh. Soalnya ada cewek itu yang selalu bareng Reva. Atau siapa dia? Tapi dia selalu bareng Reva. Tapi kayaknya dia juga bisa jadi pengintai. Kita tinggalin dia aja. Kita bawa Reva dengan anak-anak kita. Nah, jadi keluarga kita bisa komplit lagi deh. Nah, jadi gimana? Setuju nggak nih? Tapi menurutku aku setuju ya. Kalau kamu aku nggak tahu kamu setuju atau enggak. Mikirin aku tahu pokoknya harus setuju. Kalau nggak setuju aku nggak mau ya. Aku mending pulang aja sendirian di sini. Pokoknya aku mau pulang sama Reva. Kalau nggak sama Reva ya pokoknya harus sama Reva. Titik, nggak ada koma. Kamu harus tahu itu. Aku sangat menyayanginya. Dan dia bisa aku manfaatkan untuk balas dendam. Keren kan aku? Dan gimana keputusanmu? Aku harap kamu juga harus sama-sama seperti aku ya. Kalau kamu nggak mau, ya udah kamu pulang duluan, pulang sendiri. Aku nggak butuh kamu di hidupanku. Aku cuma butuh dia. Dan kita juga akan bisa mengalihkan perhatian semua warganet. Dan nanti lama-lamaan kita bisa jadi penguasa di sini. Tenang aja, aku bakal bagi kedua kok sama kamu. Asalkan kamu mau sama aku. Kalau nggak mau ya udah sih, nggak apa-apa. Aku tinggalin dia juga ada sebabnya. Aku juga bisa balik lagi sama dia. Pokoknya kamu harus tahu, kamu harus sama-sama seperti aku. Harus kejam liciknya juga sama. Kalau nggak sama ya Tenang saja, saya akan selalu berada di pihakmu. Seperti biasa, aku di pihakmu. Sudah wajibanku kan untuk membelamu. Dan kita akan bersama-sama. Gimana nih, aku nggak bisa tidur. Ini kenapa pandanganku kayak gini ya? Ini serius ini kayak gini. Tapi masa sih? Aduh, sakit banget kepalaku. Aduh, ini kenapa lagi pandanganku kayak gini?
Mendingan aku lanjutin tidur aja deh daripada nyampe pagi. Ya udah pagi tapi masih sama aja. Nah, moga-moga ini udah mendingan deh. Ya udah mendingan. Habis ini aku ke kamar mandi. Moga-moga nggak apa-apa. Lama-lama bisa kenapa-napa aku. Udah deh. Mendingan aku ke kamar mandi biar nggak bau apak. Dan si Jessica juga masih tidur. Yang lainnya udah masih tidur atau udah bangun ya? Nggak tahu deh. Mendingan aku bangun aja. Apa mendingan aku nggak usah sekolah aja ya? Nggak boleh. Masa Reva nggak sekolah? Nggak sekolah katanya. Tapi ini seriusan. Sakit banget tuh, nggak tahu. Kayaknya gue harus berangkat sekolah deh. Aku berangkat aja deh. Kalau nggak berangkat bahaya, aku bisa ketinggalan mapel. Kira-kira besok. Oh iya. Hari ini kan ada eskul. Ya deh, semoga bisa. Aku bisa untuk menjalani ini semua. Bisa-bisa ayo. Kamu orang yang kuat, Reva. Gak usah melakukan hal-hal yang penularan larang. Tapi ini gimana? Udah deh. Reva takut. Jangan. Tapi iya takut. Sakit banget. Ini gimana? Aku harus sekolah gak ya? Tapi aku harus sekolah. Kasihan Jessica kalau aku tinggal. Gimana aku sekolah aja deh. Moga-moga bisa deh. Kalau nggak bisa, ya gak mungkin. Aku pasti bisa. Dan aku udah bilang bahwa aku bakal nyelesain ini semua. Aku kayaknya bisa deh, bisa. Tenang aja. Gak usah panik. Aman. Gak usah panik. Kalau panik bisa bahaya. Berangkat aja deh. Bisa. Aku bisa sekolah. Jadi aku sekolah dulu. Habis itu aku ada mapel pelajaran. Habis itu juga ada eskul. Moga-moga eskulnya nggak ganggu deh. Yaudah deh, aku berangkat aja. Hari ini ada pelajarannya Bu Hani. Bisa-bisa aku telat dan aku dimarahin Bu Hani. Yaudah deh, aku balik aja ke kamar. Oh iya, aku mau mandi dulu. Halo Pak. Nah langsung aja. Ternyata dia belum bangun. Aku bangunin aja lah. Daripada dia nggak bangun kan. Jess, bangun Jess. Hari ini sekolah. Bangun ay, jangan teler mulu. Hari ini kita sekolah. Ada pelajaran Bu Hani ini. Jika kita telat pasti dihukum sama Bu Hani. Woi, bangun ay. Bangun, nanti dimarahin sama Bu Haninya. Parah banget. Ini gimana cara aku banguninnya? Sebanget. Woi Jessica, bangun. Nggak bangun aku seruduk. Woi Jessica, bangun. Ada apaan sih kok? Aduh, Masya Allah, tabarakallah, ini kenapa aku bangunin gue? Kayak bangunin orang gila gak sih?
banguninnya kok kayak gini amat? Oh iya, hari ini sekolah kan? Bentar, aku mandi dulu ya. Terus aku tata-tata. Tenang aja kok. Ngeri banget nih banguninnya. Kayak bangunin orang gila. Apa aku orang gilanya ya? Aduh, gimana gitu orang baik? Gak bisa nih lama-lama aku kayak gini. Iya, aku mandi kok, tenang aja ya. Nggak usah ngamuk-ngamuk kayak gitu. Ya udah, cepetan. Ini aku tungguin. Lalu lama aku tinggal loh. Masa aja lama-lama ya aku bakal tinggal kamu. Ya, kayak gitu deh kayaknya. Cepetan lah. Oh ini tidur kayak kebo banget. Hari ini kita masuk sekolah. Jadi diharapkan bangun pagi, oke? Butuh aku diperjelas atau gimana ini? Ayolah, cepat turun, jangan bangun di situ. Kau bangunin apa? Bangunin aku atau pacarmu? Tapi kau nggak punya pacar. Ayo. Ayo kita berangkat ke sekolahan. Jangan lama ya, soalnya habis ini ada itu apa sih? Ya, pelajaran. Ayo cepetan yuk. Iya, aku tahu kok. Yaudah yuk kita berangkat. Nggak usah pakai lama. Reva, kamu dari mana aja? Aku baru berangkat sih. Sini, bantuin kami doain dia ya biar dia nggak kesurupan. Soalnya semenjak kamu pergi dari kelas ini, dia tuh sering kesurupan. Bantuin aku yuk. Bantuin kita untuk bisa menyembuhkannya. Ayo Jess, kasihan Nadia. Kamu gak mau dia selamat? Ayolah, doain dia biar dia selamat. Jess, ayolah Jess, jangan gitu. Mahal banget kamu.
Oke, aku itu memang mahal, tapi kalau masalah doa harus sih, harus nggak begitu. Ini kan, bentar, gini kan. Oke, kita mulai ya. Panas, 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 panas. Oh, nggak makan, Rev. Tadi kamu nggak makan, seharusnya kamu sarapan, padahal tadi udah dibekalin sama mami kamu. Kenapa? Sini cerita sama aku, biar aku dengerin ya, tenang aja kok. Aku nggak dicuekin kok, aku nggak cuekin kamu. Sini, kalau mau bicara, bicara aja nggak apa-apa. Nanti aku dengerin, sampai selesai. Ayo cerita, aku mau denger nih. Nggak deh, aku nggak makan dulu. Aku masih kenyang kok, tenang aja ya. Nggak usah khawatir. Makanannya masih aku simpen kok. Aku buang. Tenang aja ya. Oh, oke. Lain kali nanti dimakan ya. Cik, PR kamu udah belum? Aku belum cuy, aku lihat dong. Ya tolongnya aku mau lihat. Karena aku tuh belum. Aku mau lihat dong, ya. Boleh ya, tolong please. Nanti aku traktir jajan deh. Traktir cilok 1.000. Ya. Ayolah. Cilok itu enak loh.
Masa kamu nggak enak sih? Masa kamu nggak doyan sih? Padahal enak banget. Ayolah, Cik. Aku butuh sekarang loh. Nanti jika gurunya masuk, aku udah kumpulin. Ayolah. Kamu nggak mau kan bestimu ini telat? Ayolah, Cik. Jangan kali dah kau. Teman macam apa kau ini? Cik, tolongin aku, Cik. Jangan kayak gini lah, Cik. Cik, ayolah. Jahat bener. Ih, gak mau ah. Aku gak doyan cilok, tau gak sih? Aku juga gak mau nurunin kamu kayak aku. Kamu itu kalau aku minta turunin kamu gak beri. Selalu aja yang ku beri. Dasar. Besti macam apa kau ini? Gak tau diri amat. Memang tahu diri dulu lah. Cik, aku mau ke toilet dulu ya. Kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Nanti aku balik lagi kok, tenang aja ya. Aku bentaran doang. Aku ke toilet dulu ya. Nggak usah nyariin. Kalau nyariin ke toilet aja. Oke. Iya lah cuy, kabeh hebohnya ya. Si Lukas itu nggak tahu diri woi sama pacarnya. Lebih baik aku pulang aja deh. Daripada kayak gini, nanti nambah parah. Tapi aku belum sempat di absen sama gurunya. Nanti aku alfa lagi. Gimana ini? Nah, mungkin kan aku alfa. Nanti bisa-bisa aku dimarahin. Oke, kita tungguin aja sampai gurunya masuk aja deh. Moga-moga cepat masuknya. Lama. Moga-moga cepetan lah. Adanya ada soalnya. Kemana ya? Kabar-kabar ini aku nggak lihat si Rexy. Apa dia nggak berangkat? Nggak tahu deh. Yang penting aku belum tahu tentang dia. Dia belum tahu tentang kondisiku. Ya udah, mendingan aku ke kelas aja deh. Daripada di sini nanti ada yang masuk. Ini kepalaku udah pusing banget. Kayaknya aku nggak bisa menahannya lagi deh. Ya udah deh. Itu kan Reva. Kenapa dia di situ? Dia kok pingsan sih? Biar aku datangin aja deh. Reva. Astagfirullah, ini kenapa lagi? Dia kok nggak bilang kondisinya pada aku ya? Sepertinya ada yang pingsan ya. Yaudah kamu taruh di situ aja ya, agar aku bisa obatin. Makasih ya Naresi, udah nolonginnya. Dan kamu juga harus bertugas lagi ya, sebagai OSIS. Karena masih ada tuh anak-anak yang sering merokok di lingkungan sekolah. Ada ketemu, tangkap ya. Lu kenapa nggak cerita sama gua sih? Padahal kita udah kemarin udah jadian. Kenapa kamu kayak gini? Masih aja menyimpan perasaannya seperti ini.
Seharusnya kamu cerita sama aku, biar aku bisa bantu masalah yang kamu bisa hadapi. Nah, kamu kenapa bisa kayak gini? Aku kayak gini, kamu kenapa? Aku pergi dulu ya, mau panggil dia. Ada apa Diksi kamu kesini? Kamu pasti nyariin Reva ya? Reva tadi di toilet. Kalau kamu nyarinya, cari aja ke toilet. Pasti ada. Tadi dia ke toilet soalnya. Ayo ikut gua. Reva masuk UKS karena dia pingsan. Ayo, masa lo nggak tahu apa-apa sih tentang dia? Padahal lu itu deket banget sama dia, nempel terus. Masa nggak tahu kondisi dia? Seharusnya kamu tuh tahu kondisi dia dan beritahuku. Dan kenapa kamu nggak tahu? Kenapa harus Reva yang pendam ini semua? Apa? Reva masuk ruang UKS. Ntar aku ikut ya. Aku mau nyelesain makanan ini dulu. Nanti aku ke situ. Reva kenapa bisa kayak gini? Aku juga nggak tahu. Reva nggak pernah cerita tentang dirinya. Reva nggak pernah cerita bahwa dia itu ada masalah. Dan Reva juga nggak cerita bahwa dia sedang hancur. Reva memendam semuanya sendirian. Ayo kita ke UKS, makananku udah selesai. Udah, terima kasih ya udah antarin aku ke sini. Kamu boleh pergi kok. Jadi kamu mau pergi kemana aja juga nggak masalah, udah ada aku. Yaudah, kamu boleh pergi kemana? Manapun kamu mau.
Reva, kok kamu bisa kayak gini sih? Kamu kenapa pendam semuanya sendirian? Seharusnya kamu bagi cerita kamu sama aku ataupun sama Rexy. Jadi kamu bisa tahu. Reva, kamu kenapa Reva? Kamu bisa kayak gini? Cerita sama aku, ayo. Dan kamu juga belum sarapan loh, kamu udah ngeyel. Dan kamu ke kamar mandi. Nah, kamu bisa kayak gini sih. Nanti aku yang dimarahin. Seharusnya aku yang kayak gini, bukan kamu, Reva. Bukan kamu. Kamu adalah satu orang yang menyinari hidupku. Gak ada orang yang bisa menyinari hidupku selain kamu. Reva, maafin aku yang udah salah. Reva, maafin aku. Aku janji aku gak bakal jahat sama kamu jika kamu bangun. Dan aku juga akan baik sama kamu jika kamu bangun. Selama ini aku jahat ya? Apa baik sih? Reva, bangun Reva. Seharusnya yang sakit itu aku, bukan kamu. Karena otakku yang banyak beban ini, yang tidak bisa menemukan ortuku dimanapun dia berada. Malah kamu yang seperti ini. Aku sehat walafiat. Kamu gak apa-apa kan Reva? Reva, kamu gak apa-apa kan cerita sama aku? Reva, jangan kayak gitu. Sakit banget semuanya. Jessica, aku gak apa-apa kok, tenang aja ya. Aku masih hidup. Sakit banget, sakit. Siapapun bapak aku, ringankan sakitku ini. Siapapun tolong. Aku butuh bantuan. Siapapun itu untuk ringankan sakitku. Reva, kamu udah bangun? Reva, kamu udah bangun ya? Reva, kamu gak apa-apa kan? It's okay. Aku sedih banget tahu kalau kamu pergi. Kamu gak apa-apa kan? Iya kan? Kamu mana yang sakit ini? Biar aku obati. Kalau sakit semua biar aku obati semuanya. Ya, gak apa-apa. Sini biar aku obati. Gak usah kayak gitu. Kamu berhak ngeyel. Kamu berhak bilang sakit. Kamu itu anak cewek, bukan anak cowok. Eva, mana yang sakit? Sini biar aku obati biar kamu sembuh.